Oke, ya. Itulah kira-kira informasi yang saya sampaikan. Tolong diperhatikannya. Baik, kita mulai saja kuliah kita. Akan Oh, saya maaf, share. Ya, saya tadi terlewat absennya, Pak. Faisal Ghazi. Ya, Pak. Oh, terlalu Saya bentar. tadi masuknya sinyalnya Pak, baru keluar sekali. Faisal Ghazi, memang di sini saya titikin. Waktu saya panggil kamu nggak nyaut sih. Iya, Pak, tadi sinyalnya bisa Pak, baru masuk. Oke, oke, oke. Ya, Terima kasih, Pak. baik. Jadi boleh kamu matikan kameranya, nggak ada masalah ketika saya menerangkan ya. Baik, akan saya mulai saja. Saya akan share materinya untuk kuliah sore ini. Ya. Kita sudah sampai di sini, akan mulai di sini. Ya, scalar impedance measurement. Jadi ini artinya adalah pengukuran impedansi besaran skalarnya saja. Nah, untuk lebih memahami ya apa yang dimaksud dengan skalar measurement atau pengukuran besaran skalar, akan saya terangkan terlebih dahulu tentang impedansi ini ya. Udah kelihatan kan saya? Sudah, Pak. Nama ya. Nah, ini pennya kok nggak muncul ya? Oh, ini muncul. Aduh, bentar, ada masalah sama konektornya ya. Ini konektornya rupanya copot ini. Makanya sulit ya. Sehingga nggak muncul. Jadi begini, saya bisa lihatnya. Konektornya copot ini dari pad saya. Sehingga nggak keluar apa-apa ya. Eh, ya, daripada saya itu lebih baik gini aja ya. Sementara ini kita kembali ke materi dulu. Penerangan tentang ini akan saya lakukan nanti suatu ketika nanti ya. Sementara ini kita kembali ke materi aja. Sini ya. Jadi saya nggak bisa nulis apa-apa nih. Dan disebabkan konektornya copot ini, ya. Konektor kabel yang menghubungkan laptop saya ke pad ya untuk saya nulis. Baik, kita bahas ini saja ya. Oke, jadi scalar impedance measurement itu adalah pengukuran impedansi dan hanya besaran skalarnya saja yang kita ukur ya, yang dapat kita ukur. Bagaimana udah saya terangkan sebelumnya, ini kita lihat ya. Dalam pengukuran skalar impedance itu ada 3 parameter utama ya. Yang pertama ada reflection coefficient, koefisien pantul, kemudian return loss, dan voltage standing wave ratio atau VSWR ya. Jadi ini adalah parameter-parameter yang kita dapat peroleh ketika kita mengukur impedansi ya. Nah, impedansi ya sayang kita nggak bisa, saya nggak bisa nulis ya. Tapi saya coba saya terangkan melalui secara oral saja bahwa impedansi
itu beda dengan resistansi. Biasanya kita hanya berurusan dengan R. Impedansi itu adalah gabungan daripada atau terdiri daripada R dan reaktansi, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam bidang RF microwave maupun di bidang elektronik dan listrik ada 3 komponen utama, ya, yang akan selalu kita hadapi. Adalah apa? Yang pertama adalah R, resistor, kemudian induktor, dan kapasitor. 3 komponen ini, ya, itu selalu ada di bidang listrik, elektronik maupun RF dan microwave, ya. Nah, untuk sinyal frekuensi tinggi, ya, komponen-komponen terutama L dan C, ya, dia akan terpengaruh terhadap frekuensi. Jadi maksudnya dari 3 komponen ini, dari R, L, dan C, hanya L dan C yang frekuensi dependent, yang tergantung terhadap frekuensi. Ya, sedangkan R itu tidak. Oleh karena itu, ya, ketika kita bekerja di bidang RF dan microwave pada frekuensi tinggi, hati-hati ketika kita menggunakan komponen L dan C ini, ya. Karena apa? Karena ini akan sangat berpengaruh sekali pada frekuensi, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa reaktansi dari L itu adalah omega L, ya. Coba tolong diingat omega L atau 2VFL. 2VFL. Jadi F itu adalah frekuensi, sehingga reaktansi dari induktor ini akan sangat tergantung pada frekuensi. Pada frekuensi rendah, ya, pada frekuensi rendah, maka reaktansi induktor atau XL ini akan berharga rendah, ya kan, karena rumusnya SL adalah 2VFL. Oke. Tapi pada frekuensi tinggi, semakin tinggi frekuensi, maka nilai reaktansi daripada induktor semakin besar. Sebaliknya pada kapasitor, yang mana rumusnya adalah 1/omega C atau 1/2VFC, jadi ketika frekuensinya rendah, frekuensinya 0. Frekuensi sinyal yang kita berikan pada kapasitor, frekuensinya adalah 0. Maka impedansi kapasitor atau reaktansi kapasitor akan berharga besar sekali karena 1/0 adalah tak berhingga. Atau dalam rangkaian itu dia akan open circuit, ya. Sebaliknya, ketika frekuensi kita naikkan terus, ya, maka impedansi atau reaktansi kapasitor akan semakin turun, ya, akan semakin kecil. Oke, akan semakin kecil. Sehingga kalau kita berikan frekuensinya sampai tak berhingga, maka kapasitor seolah dia short circuit karena 1/tak berhingga sama dengan 0. Jadi reaktansi kapasitor pada frekuensi yang sangat tinggi akan reaktansinya semakin kecil. Ya, gitu. Nah, impedansi itu merupakan gabungan daripada resistor, induktor, dan kapasitor. Gabungan daripada resistansi, reaktansi induktor, dan reaktansi kapasitor. Nah, sehingga ini dapat kita tuliskan, ya saya nggak bisa nulis tapi nggak apa-apa. Suatu saat nanti kan saya terangkan, saya ulang, terangkan, ya. Jadi besaran-besaran impedansi ini satuannya sama adalah ohm. Namun dapat kita tulis, ya, dalam dalam bidang kita di RF dan microwave. Jadi impedansi bisa kita tulis dalam bentuk rektangular karena di sana ada reaktansi induktor dan kapasitor yang merupakan itu bilangan imajiner, sedangkan R adalah bilangan real, ya, bilangan real. Jadi resistor 1, 2 ohm, 4 ohm itu adalah merupakan bilangan real, ya. Real artinya udah pasti. Nah, sedangkan reaktansi induktor dan kapasitor itu tahanan juga, namun tahanan yang bersifat semu atau kita sebut sebagai bilangan imajiner, ya.
Karena bilangan imajiner itu seperti J itu ditulis sebagai akar minus 1, itu nggak ada hasilnya. Jadi akar minus 1 sama dengan J, kalau kita gunakan kalkulator pun itu nggak akan muncul nilainya, akan error ya. Karena apa? Karena itu memang merupakan bilangan imajiner ya, gitu. Dan juga selain itu, selain kita dapat tuliskan dalam bentuk rektangular, misalkan Z sama dengan R plus J XL, atau Z sama dengan R minus J XC, ya. Itu dapat juga ditulis dalam bentuk polar. Di mana dalam bentuk polar kita harus apa? Harus menghitung magnitude daripada nilai impedansi tadi. Ya, di mana dituliskan sebagai impedansi sama dengan Z sudut theta misalkan. Nah, sudut itu adalah fasanya. Sebagaimana udah kita jelaskan, saya jelaskan bahwa dalam pengukuran skalar kita hanya mengukur besaran magnitude-nya saja. Ya, jadi informasi fasa itu nggak ikut, nggak dapat kita ukur sebagaimana kita menggunakan scalar network analysis. Kecuali kalau kita menggunakan vector network analysis, baik magnitude maupun fase akan sama-sama dapat kita peroleh nilainya, ya. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan scalar. Kita kembali ke parameter pengukuran impedansi, yaitu koefisien refleksi, return loss, dan voltage standing wave ratio. Ya, voltage standing wave ratio. Nah, seperti yang kita dalam gambar di sini, ya. Kalau misalkan saya punya sebuah beban ZL, sebuah beban ZL. Beban ini bisa berupa antena, ya, bisa berupa tahanan, bisa berupa device yang lain, bisa berupa ya apa saja. Pokoknya itu suatu beban, ya. Dan beban ini punya impedansi ZL. Punya impedansi ZL. Saya tulis sebagai ZL. Z adalah impedansi, notasi untuk menyatakan impedansi. Sedangkan L adalah load. Jadi ZL adalah impedansi load, impedansi beban. Nah, kalau saya berikan sinyal dari sebuah sumber, di sini sebelah kiri itu ada sumber, ya, ada sebuah sumber. Yang sumber itu bisa jadi dari sebuah generator, dari sebuah sinyal generator, atau dari sebuah sweep osilator. Apapun pokoknya sumber, ya. Nah, bila mana kita berikan sinyal dari sebuah sumber dengan frekuensi tertentu dan pada tegangan tertentu, di sini tegangannya adalah 1 volt, ya. Yang selanjutnya kita sebut sebagai incident wave. Jadi incident wave atau gelombang datang, incident wave itu adalah gelombang datang, itu adalah gelombang yang datang dari sumber menuju beban melalui saluran transmisi atau transmission lain yang punya impedansi karakteristik Z0. Nah, bagaimana kita tahu bahwa impedansi karakteristik Z0 di bidang RF adalah 50 ohm, ya. Jadi kabel koaksial itu impedansinya adalah sekitar 50 ohm. Itu yang disebut sebagai Z0 atau impedansi karakteristik. Oke. Nah, signal yang diberikan dari sumber tadi dan berjalan melalui saluran transmisi ini, kemudian dia akan melihat beban ZL. Ya, melihat beban ZL. Nah, kalau impedansi Z0, impedansi karakteristik kabel itu sama dengan ZL, itu yang selanjutnya kita sebut sebagai kondisi matching. Kondisi match impedance atau impedansi yang sesuai antara Z0 dengan ZL. Nah, kalau kondisi ini terjadi, maka signal yang diberikan tadi dari sumber menuju beban itu akan semuanya diserap oleh ZL. Akan semuanya diserap oleh ZL. Karena semuanya diserap, sehingga nggak terjadi pantulan. Nggak terjadi pantulan. Jadi nggak ada signal yang dipantulkan kembali oleh ZL ke arah sumber
atau gelombang pantulnya itu sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan untuk menggambarkan tingkat ketidaksesuaian impedansi saluran dengan beban, yang mana di sini dinyatakan dalam rho. Ya, rho adalah reflection coefficient atau koefisien pantul. Yang rumusnya adalah rho itu sama dengan E reflected dibagi dengan E incident. Jadi rho adalah tegangan pantul reflected dibagi dengan tegangan yang datang. Nah, pada kondisi di mana Z0 sama dengan ZL, kondisi ini kondisi matching, maka semua signal yang diberikan dari sumber itu akan diserap oleh ZL, ya, sehingga nggak ada pantulannya. Atau tegangan pantulannya sama dengan 0. Nah, di rumus itu, ya di rumus tadi, rho sama dengan tegangan pantul dibagi dengan datang. Kalau pantulannya 0, tegangan datangnya adalah 1 volt, maka rho-nya adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0. Rho-nya sama dengan 0, nggak ada satuan, ya, dimensionless, nggak ada satuan. Jadi rho sama dengan 0, hanya bilangan saja. Oke. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya. Nah, kemudian untuk kondisi yang di bawah, itu kondisi di mana ZL si beban itu impedansinya nggak sama dengan Z0. Atau Z0 tidak sama dengan ZL. Di bawah, ya, di bawahnya. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka sinyal incident wave yang saya berikan dari sumber menuju beban tadi, itu nggak semuanya diserap. Nggak semuanya diserap. Karena tidak match, karena unmatched. Kalau tadi kan match, ini unmatched, tidak sesuai impedansinya, maka sebagian signal itu akan dipantulkan kembali ke arah sumber. Yang selanjutnya kita sebut sebagai gelombang pantul atau refractive wave, atau tegangan pantul, atau daya pantul apapun, pokoknya sinyal yang dipantulkan. Jadi kalau kita berikan gelombang atau sinyal sebesar 1 volt, kemudian dipantulkan sebesar setengah volt atau 0,5 volt, maka rho-nya adalah 0,5 dibagi 1 adalah 0,5. Ya. Jadi rho 0,5 adalah merupakan koefisien pantul dari beban ZL, ya, di mana sebagian signal yaitu sebesar setengah volt itu dipantulkan kembali ke arah sumber. Sisanya itu akan diserap oleh si beban itu sendiri. Oleh karena itu, ketika seseorang akan membuat pemancar, ya, dia bikin pemancar, kemudian akan dipancarkan. Berarti dia butuh namanya saluran transmisi atau transmission line. Yang impedansi karakteristiknya adalah Z0, kita datang. Ya. Kemudian di ujung saluran kita pasang antena. Antena sebagai device yang akan memancarkan ke atmosfer, ya, sinyal RF tadi. Nah, antena punya impedansi. Saluran punya impedansi, ya. Nah, kalau impedansi saluran tersebut atau Z0 itu sesuai atau sama dengan impedansi input si antena, Z antena, jadi Z0 sama dengan Z antena, maka semua daya yang diberikan dari sumber, dari peralatan pemancar kita, katakanlah 100 watt, ya, itu semuanya akan dipancarkan oleh si antena ke atmosfer. Itu kalau kondisi match, ya. Sebaliknya, kalau untuk kondisi unmatched, di mana impedansi saluran itu tidak sesuai dengan impedansi input antenanya, kita tahu bahwa kalau match semuanya dari 50 ohm kan, ya. Maka kalau nggak match atau unmatched, maka sebagian daya itu akan dikembalikan ke arah sumber. Bisa jadi yang 100 watt, 1 watt atau 5 watt dikembalikan ke arah sumber lagi. Jadi nggak seluruhnya dapat diserap dan mati dipancarkan oleh si antena. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya bahwa dalam konsep RF dan microwave, kondisi matching itu kondisi yang selalu kita inginkan. Apapun, ya. Jadi karena
kondisi mat itulah kondisi yang kita inginkan, maka impedansi itu merupakan parameter yang paling penting dalam bidang LF dan makro. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Koefisien pantul atau reflection koefisien tadi pun dapat dinyatakan dalam dB. Nah, kalau kita menyatakan dalam dB, maka namanya lagi bukan koefisien pantul tapi return loss. Ya. Jadi kalau koefisien pantul tadi mau kita nyatakan dalam dB, dalam logaritmik, maka namanya bukan koefisien pantul lagi tapi return loss. Ya. Jadi return loss dalam dB itu sama dengan minus 20 log rho. Ya. Minus 20 log rho. Tadi udah kita hitung. Ya. Dalam contoh bahwa rho yang kita peroleh adalah 0,5. Ya kan? 0,5. Ya udah. Rho 0,5 itu nggak ada satuannya. Jadi dimensionless. Jadi rho 0,5 nggak ada satuannya. Nah, ketika mau kita nyatakan dalam dB, maka rumusnya adalah minus 20 log rho. Rho-nya kita masukkan setengah, log setengah adalah 0,3, kalikan minus 20 adalah 6. Jadi return loss adalah 6 dB. Jadi return loss beban ZL adalah 6 dB. Ini sama dengan koefisien pantul beban 0,5. Ya. Nah, istilah ini di bidang RF dan makro itu sering kita jumpai. Dalam pengukuran kita mungkin mengukur rho lebih sering ya. Atau dalam perhitungan kita menggunakan koefisien pantul rho. Namun dalam prakteknya di lapangan untuk pengukuran kita lebih sering menggunakan return loss. Jadi alat ukur yang kita gunakan di lapangan itu umumnya langsung dapat mengukur return loss, bukan mengukur rho. Ya, jadi nggak ada alat ukur yang langsung dapat menunjukkan rho-nya berapa, enggak. Tapi kalau return loss itu ada alat ukurnya. Memang alat ukur didesain untuk dapat menunjukkan berapa return loss-nya. Namun kita paham bahwa return loss itu sebetulnya sama dengan rho juga, cuman beda dalam mengekspresikannya ya. Jadi kalau return loss kita ekspresikan koefisien pantul dalam dB atau logaritmik gitu ya. Jadi sekali lagi alat ukurnya tuh nggak ada yang dapat mengukur namanya rho. Rho hanya dapat dihitung bila mana kita dapat mengukur berapa gelombang pantul atau sinyal yang dipantulkan dan sinyal yang datang. Nah, nanti akan kita bahas metode bagaimana cara mengukur memperoleh tegangan pantul dan insiden wave ini ya sehingga dapat menghitung namanya rho. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini yang ketiga. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada 3 parameter. Ada 3 parameter. Satu apa? Satu koefisien pantul atau reflection coefficient. Yang kedua adalah return loss. Yang ketiga adalah VSWR atau VSWR lah bahasa kitanya ya. Umumnya orang mengatakannya VSWR atau voltage standing wave ratio. Jadi 3 parameter ini adalah untuk menjelaskan tentang impedansi, matching impedance, tentang apakah impedansi match atau enggak match ya, dengan mengukur 3 besaran ini. Nah, kalau mau kita ukur untuk memperoleh besaran VSWR atau voltage standing wave ratio, ya misalkan antena umumnya dispesifikasikan dalam VSWR. Jadi nggak ada antena berapa rho antena, nggak ada. Orang nggak ngerti ya. Orang awam tuh nggak ngerti berapa rho antena. Tapi kalau berapa VSWR antena orang ngerti, orang tahu ya. Dan bagaimana mengukurnya pun orang tahu karena ada VSWR meter. Namun cara yang dijelaskan di sini, cara mengukur voltage standing wave ratio itu tidak dengan menggunakan VSWR meter sebagaimana yang kita punya di lab. Kita punya namanya VSWR meter, jadi nanti saudara bisa mengukur berapa VSWR sebuah beban antena ya.
Nah, di sini menggunakan apa namanya alat itu namanya slotted line. Sebagaimana udah saya tunjukkan di depan ya bahwa topik pembahasan kita juga tentang pengukuran menggunakan slotted line. Nah, slotted itu buat apa? Buat mengukur namanya sebuah signal ya yang selanjutnya kita sebut sebagai gelombang berdiri atau standing wave. Jadi yang di atas ini, yang gunung-gunung ini adalah gambaran daripada sebuah standing wave atau gelombang berdiri di dalam saluran transmisi. Ya, jadi ketika saluran transmisi itu bebannya di ujung saluran itu dipasang beban yang nggak match dengan impedansi saluran, maka akan terjadi pantulan kan? Seperti ini adalah konsep dasar kita ya. Jadi gelombang datang melihat beban yang nggak match, sebagian dipantulkan kembali ke sumber. Nah, gelombang yang datang dengan gelombang yang dipantulkan itu akan saling superimpose, akan saling menjumlahkan, ya sehingga akan muncul atau akan dihasilkan sebuah signal seperti digambarkan di sini, gunung-gunung ini, yang selanjutnya ini disebut sebagai gelombang berdiri sepanjang saluran. Jadi di dalam saluran itu ada gelombang yang bentuknya seperti itu. Yang selanjutnya kita sebut sebagai gelombang berdiri, ya. Nah, bila mana kita dapat mengukur berapa puncak gelombang berdiri ini atau emax-nya dan berapa eminnya, ya, yang di bawah eminnya. Jadi emax itu yang puncaknya, sedangkan emin itu yang di bawahnya, ya, yang di dasarnya. Kita dapat meresiokan, dapat membandingkan sehingga kita memperoleh namanya voltage standing wave ratio atau VSWR itu sama dengan tegangan maksimum dari gunung-gunung itu dibagi dengan tegangan minimum. Ya, gitu. Oke. Nah, kita tahu ketika beban kita itu match seperti yang tadi udah diterangkan sebelumnya, ketika beban ZL itu match dengan Z0 karakteristik impedansi salurannya, atau bila mana impedansi antena itu match dengan saluran, maka nggak ada namanya pantulan. Nggak ada namanya pantulan. Ya toh? Artinya apa? Artinya Max itu sama dengan Min. Jadi dia tuh nggak ada gunung-gunung. Gunung-gunungnya tuh nggak ada sebang saluran, tapi akan rata tegangannya seperti tegangan DC begitu ya. Ini artinya apa? Artinya bahwa tegangan maksimum sama dengan tegangan minimum. Jadi VSWR sama dengan 1 dibagi dengan 1 kalau 1 volt, maka VSWR-nya adalah sama dengan 1. Nah, VSWR sama dengan 1 ini kondisi di mana beban itu match dengan impedansi karakteristik salurannya. Sebaliknya, ya, bila mana beban yang kita pasang itu nggak match dengan impedansi karakteristik saluran atau Z0 tidak sama dengan ZL, maka akan terjadi sebagian signal dipantulkan dan akan saling superimpose, saling menjumlahkan gelombang yang datang sehingga muncul namanya standing wave. Sehingga kita dapat membaca berapa tegangan maksimum dan minimumnya. Ya. Oke, nah untuk membaca tegangan minimum dan minimum, tegangan maksimum dan minimum ini, kita membutuhkan satu alat, ya kan? Nah, alatnya itu yang kita sebut sebagai slotted line. Nah, karena kita nggak punya slotted line, ya, sehingga di lab pun kita nggak bisa melaksanakan ini. Ya, jadi kita nggak bisa melakukan pengukuran standing wave dengan menggunakan slotted line. Dulu ketika slotted line kita masih ada, ya, masih berfungsi, saya mengajarkan ini, ya, mengajarkan ini bagaimana kita mengukur standing wave untuk memperoleh namanya VSWR dengan menggunakan slotted line. Ya, namun sekarang pengukurannya dengan metode yang lain, bukan mengukur standing wave yang sekarang itu mengukur berapa tegangan pantul dan berapa tegangan yang datang, sehingga kita bisa memperoleh namanya koefisien pantul atau rho. Caranya dengan apa? Menggunakan apa? Tidak menggunakan slotted line, tapi menggunakan device
yang namanya directional coupler. Nah, itu yang kita kerjakan, itu yang kita laksanakan di lab kita, pengukuran impedansi itu dengan menggunakan coupler atau directional coupler, ya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ini mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan menggunakan pad, ya. Sebabnya konektornya rusak, jadi saya mau ganti dulu. Nanti konektornya, insya Allah kesempatan yang lain akan saya jelaskan. Susah ya, sebabnya sudah copot dari ininya, dari soketnya, ya. Baik, ada pertanyaan nggak? Ini yang sudah lihat ini adalah skematik diagram setup pengukuran yang kita sebut sebagai basic reflection measurement system atau sistem pengukuran dasar pantulan. Jadi di sini tujuannya adalah kita ingin mengukur berapa tegangan dipantulkan dan berapa tegangan atau sinyal yang datang, ya. Yaitu basic ukurannya seperti ini. Setup diagramnya seperti yang tunjukkan pada gambar ini, ya. Di gambar di sini tunjukkan bentuk daripada alatnya. Namun ketika kita mengerjakan ujian, ya, setup diagramnya jangan digambarkan bentuk alatnya, namun dengan simbol. Nah, sayang juga kita nggak bisa melaksanakan itu sebabnya rusak, ya, konektornya. Jadi gunakan simbol. Simbol daripada source itu apa? Simbolnya adalah bulat, kemudian tengahnya ada simbol sinusoid. Itu merupakan simbol sebuah generator. Nah, di sini digambarkan alatnya kotak seperti itu. Kenapa demikian? Karena untuk lebih menjelaskan, ya, bahwa kita menggunakan namanya source yang seperti ini, bentuknya adalah switch osilator seperti yang kita punya di lab, ya. Jadi di lab kita menggunakan source atau sumber seperti ini. Baik, apa saja yang kita butuhkan ketika kita akan mengukur reflection, akan mengukur pantulan. Yang pertama itu adalah source. Kita harus punya namanya source atau sumber sinyal. Nah, sumber sinyal itu kan bisa dari sebuah generator, bisa dari sebuah osilator, ya. Kemudian apalagi tentunya kabel-kabel koaksial, kabel penghubung antara satu alat dan yang lainnya. Penghubungnya tentunya sebuah kabel koaksial yang impedansinya 50 ya. Oke, jadi yang pertama adalah source. Kemudian yang kedua itu adalah directional coupler. Directional coupler itu adalah device yang paling utama dalam kita mengukur pantulan. Jadi coupler adalah suatu perangkat RF, ya, yang digunakan untuk mengukur berapa besar tegangan atau sinyal yang dipantulkan dan sinyal yang datang sehingga kita bisa memperoleh namanya koefisien pantul. Atau kalau kita mau mengukur return loss pun sama, kita menggunakan namanya directional coupler. Nah, metode inilah yang akan kita bahas karena ini yang kita kerjakan di lab. Karena ini yang kita kerjakan di lab. Kita menggunakan directional coupler, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah RF detector. RF detector adalah suatu device yang fungsinya adalah mengubah dari sinyal RF menjadi sinyal DC. RF menjadi sinyal DC, ya. Kenapa demikian? Karena sinyal-sinyal yang kita berikan, dari sumber ke beban itu kan sinyal RF.
sinyal frekuensi tinggi yang bisa frekuensinya puluhan atau ratusan megahertz ya, atau bahkan sampai gigahertz tergantung dari kemampuan daripada sumbernya ya. Itu yang apa namanya, yang berjalan di dalam sistem pengukuran kita ini ya, adalah sinyal frekuensi tinggi. Padahal kita akan mengukur kan berapa tegangan pantulnya, berapa tegangan datangnya. Nah, kita butuh suatu alat ya yang mampu mengukur sinyal frekuensi tinggi tersebut. Nah, bagaimana kita tahu ya? Kalau kita hanya punya osiloskop, bisakah kita mengukur sinyal tersebut? Bisakah kita mengukur dengan osiloskop sinyal frekuensi tinggi yang kita gunakan dalam pengukuran ini? Tentunya nggak bisa. Kenapa? Karena osiloskop bandwidth-nya terbatas. Itu sekitar 20 atau 30 megahertz. Sedangkan sinyal yang kita mau ukur itu sinyal yang frekuensinya dalam orde puluhan atau ratusan megahertz. Tentunya nggak bisa kita ngukur dengan menggunakan osiloskop. Nah, kenapa saudara gunakan osiloskop dulu ketika di lab sebelumnya? Karena saudara masih bekerja di frekuensi rendah. Ya, di frekuensi dalam orde kilohertz. Ya, bahkan lebih banyak ngukur DC-nya ataupun gelombang sinus maupun segi empat semuanya pada frekuensi rendah. Ya, pada orde beberapa kilohertz sehingga dapat kita lihat dengan cukup menggunakan osiloskop saja. Tapi untuk mengukur sinyal-sinyal frekuensi tinggi seperti yang mau kita kerjakan ini nggak bisa ya dengan osiloskop. Kalaupun kita punya osiloskop bisa kita gunakan bila mana sinyal RF tadi kita buat DC dulu dengan cara menggunakan detektor. Jadi detektor itu fungsinya mengubah dari sinyal RF menjadi sinyal DC. Nah, kalau udah sinyalnya DC, misalkan gelombang pantul mau saya ukur, ya pertama kali kita ubah dulu melalui detektor ini ke dalam bentuk sinyal DC. Kalau sudah menjadi sinyal DC, itu kan bisa kita ukur langsung menggunakan osiloskop atau cukup menggunakan multimeter saja. Ya, begitu. Oke. Nah, kemudian yang terakhir tentunya adalah alat untuk mendisplaykannya adalah osiloskop. Jadi dalam sistem pengukuran dasar ini ya kita harus punya satu sumber, source, coupler, detektor, dan osiloskop. Jadi ada 4 elemen atau ada 4 alat ukur yang diperlukan. Nah, kita bisa lihat di sini ya, bagaimana coupler dapat mengukur pantulan ya. Nah, gelombang kita berikan dari sumber itu akan mengalir melalui coupler, destinal coupler. Kemudian di sini kita dapat mengukur berapa sinyal atau tegangan dipantulkannya yang kita sebut sebagai ref ya. Ini kemudian masuk ke detektor. Detektor akan mengubah dari sinyal RF menjadi DC, kemudian akan ditampilkan oleh osiloskop berapa tegangan DC-nya ya. Gitu. Oke. Nah, kalau kita udah dapat berapa tegangan pantulnya dan bahkan yang datangnya, maka kita dapat memperoleh namanya rho atau koefisien pantul. Begitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Coupler, saya akan menjelaskan lebih detail tentang coupler. Destinal coupler itu adalah sebuah device dinamakan desonance karena dia mampu mengarahkan gelombang. Jadi coupler suatu device ya yang dapat mengarahkan gelombang. Gelombang apa? Gelombang datang dengan gelombang pantul. Jadi kalau saudara bisa memisahkan antara gelombang datang dan gelombang pantul, maka kita dapat memperoleh namanya rho, ya kan? Nah, tergantung daripada device-nya.
Kalau sebuah kopler yang baik, tentunya dia memiliki karakteristik directionality atau directivity yang bagus. Artinya apa? Artinya kopler yang bagus adalah kopler yang kemampuan dia membedakan antara mana gelombang datang dan mana gelombang pantul itu semakin baik, ya. Nah, kalau kopler dia mampu memisahkan itu secara secara sempurna, maka row yang kita peroleh itu akan sempurna. Karena dengan pantulnya betul-betul dengan pantul, dengan datang betul-betul dengan datang. Nah, kalau dengan pantulnya itu masih bercampur dengan datang, dan dengan datang atau insidennya masih nyampur dengan air reflection, ya, maka row-nya akan salah. Row-nya akan tidak sempurna. Jadi agar row itu sempurna, maka kopler yang kita pakai pun harus betul-betul kopler yang baik. Kopler yang sempurna itu adalah yang memiliki reaktivitas yang tinggi, ya. Nah, nanti akan dijelaskan lebih detail lagi tentang penggunaan kopler ini dan sifat-sifatnya, ya. Seperti yang bagaimana saudara nanti peroleh ketika di lab itu akan menggunakan kopler ini, akan menggunakan kopler ini, ya, dalam pengukuran impedansi sebuah beban. Hanya dengan peralatan yang sederhana, ya, meskipun kita bekerja dengan frekuensi tinggi, ya, kita dapat menggunakan perangkat yang sederhana seperti oscilloscope, asalkan sekali lagi kita punya namanya detektor, ya, namanya detektor, karena fungsinya dia akan mengubah dari RF menjadi sinyal DC. Oke, jadi kuncinya ada di situ, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tolong saya nggak bisa menjelaskan lagi, ya, sekali lagi dengan menggunakan pad sebabnya rusak kabelnya. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini bisa dibayangkan, ya, apa yang saya maksudkan, ya. Baik, kita lanjutkan. Beberapa peralatan yang kita butuhkan tadi pertama adalah signal source atau sumber signal. Bagaimana saya katakan tadi bahwa sumber signal bisa bersumber dari sebuah sinyal generator. Kamu pasti tahu ya, sinyal generator yang kamu punya di lab itu ada sinyal generator. Sebuah generator, sebuah pembangkit signal, bisa signal sinusoidal, bisa signal segi empat atau segitiga. Dan ketika kita set di satu frekuensi, dia itu akan keluar signalnya. Tetap di situ. Kemudian synthesize generator. Synthesize generator adalah sebuah generator juga, yang mana frekuensi dan mode daripada signal itu bisa kita sintesa. Artinya bisa kita buat sebagai sinyal modulasi AM, bisa kita buat sebagai sinyal modulasi FM, ya, PM dan sebagainya. Frekuensinya bisa kita ubah-ubah sekehendak kita, ya. Itulah synthesize generator dan juga kita punya di lab yang kita gunakan untuk keperluan lab kita, ya. Yang terakhir adalah yang disebut sebagai sweep oscillator. Sweep oscillator adalah pembangkit sweep. Artinya apa? Sebuah pembangkit di mana frekuensi yang dibangkitkan itu dapat di-sweep frekuensinya, dapat disapu frekuensinya dari frekuensi start yang kita kendaki sampai frekuensi stop, ya. Sebagai contoh misalkan kita bikin sebuah antena yang bekerja di frekuensi 200 MHz misalkan. Lalu saya ingin tahu bagaimana return loss daripada si antena itu, atau impedansi daripada si antena itu dengan menggunakan basic measurement system tadi, ya, yaitu menggunakan shift oscillator di mana frekuensinya kita sweep. Nah, kalau si antena bekerja pada frekuensi 200 MHz, maka kita bisa sweep sinyalnya dari frekuensi 100 sampai 300 MHz. Ya, kita sweep. Oke, kita sapu dari 100 sampai 300 MHz. Jadi setiap frekuensi dari 100, 101, 102, dan seterusnya sampai dengan 300 MHz itu akan kelihatan, akan ditampilkan pada layar, ya, tegangan pantulnya kalau ada, ya.
Oke. Nah, itulah kelebihan daripada sebuah sweep osilator sebagaimana alat ini yang kita pakai di lab, kita menggunakan sweep osilator sehingga kita dapat tampilkan melalui layar ya. Kalau lebih sempurna lagi kalau kita menggunakan bukan osiloskop tapi scalar network analyzer ya. Nah, nanti ketika kita bahas menggunakan koper yang 4, di mana di sini kita akan terhubung bukan dengan osiloskop tapi dengan scalar network analyzer sehingga pengukuran kita akan lebih lebih sempurna lagi, lebih baik lagi ya. Oke. Yang berikutnya ini adalah gambaran tentang fitur daripada sebuah generator sebuah sinyal generator ya. Khususnya adalah sweep osilator. Ini fitur daripada sweep osilator, dia harus memiliki namanya sweep frekuensi. Artinya frekuensinya sudah dapat di sweep. Kedua, ya, kalau frekuensi dapat kita sweep, berarti kita dapat menentukan di mana frekuensi stop kita, di mana frekuensi start kita. Jadi start stop frekuensi dapat kita tentukan, dapat kita style ya. Kemudian pun dapat kita style delta F-nya itu berapa, deviasi frekuensinya itu berapa ya. Kemudian pun kita dapat set si sweep osilator ini supaya dia bekerja secara CW. CW itu adalah continuous wave. Artinya sinyal yang dikeluarkan akan tetap frekuensinya di frekuensi tersebut. Ya, misalkan kita ngukur tadi di frekuensi 100 sampai 300 MHz. Center daripada si antena itu di frekuensi 200 MHz kan ya. Nah, ketika kita ngukur kita bisa stop ya frekuensinya di 200 MHz. Artinya generator oscillator dia akan memberikan sinyal continuous wave dan kita akan lihat bagaimana bentuk hasil gelombangnya ya yang kita lihat pada layar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya fitur yang lain dia memiliki frekuensi marker. Punya marker. Marker adalah tanda. Tanda untuk menandai di mana frekuensi yang mau kita baca ya. Berapa frekuensinya, lalu berapa katakanlah redamannya, penguatannya begitu pada frekuensi tertentu yang kita tandai. Jadi chip osilator punya namanya marker atau tanda ya. Gitu, oke. Dan selanjutnya itu adalah merupakan spesifikasi atau fitur daripada sebuah chip osilator ya. Di sana pun ada namanya leveling, nanti pun akan ketemu lagi penjelasannya misinya buat apa ya. Ini adalah juga merupakan sweep osilator dalam bentuk yang lain ya. Yang ini lebih canggih, bukan lebih canggih ya. Kalau sekarang ini mungkin nggak canggih lagi ya. Karena alat ukur yang kita punya di lab yang kita gunakan sampai sekarang itu alat ukur yang produksi tahun 86, 86, 87. Jadi udah berumur berapa puluh tahun tuh ya. Alhamdulillah masih bisa kita pakai. Di tempat lain alat ukur kita ini ya ini sudah nggak bisa dipakai lagi. Maksudnya pada di politeknik yang lain, misalkan Politeknik Jakarta ya, Politeknik Sumatera Utara Medan, Politeknik Palembang dan sebagainya, itu udah nggak ada lagi yang bisa digunakan. Tapi di Polban, alhamdulillah beberapa alat masih bisa kita gunakan. Seperti ini, chip osilator, ini penting sekali. Lalu synthesize generator, ya. Kemudian skala network analyzer itu baru rusak 2 tahun yang lalu, ya. 2 atau 3 tahun yang lalu lah. Padahal itu penting sekali. Namun itu sudah kita punya dengan model yang lain, ya, yang skala network analyzer. Lalu spektrum analyzer juga, ya, itu pun kalau kita kembali ya cerita tentang alat ukur yang pertama kita punya dari Amerika semuanya buatan Hewlett Packard HP itu sudah nggak ada lagi, sudah pada rusak semua. Lalu ada gantinya waktu itu namanya signal horn, tapi sekarang kondisinya pun kondisi yang juga rusak. Ya. Tapi kalau nggak salah, saya dapat informasi bahwa kita udah punya yang baru, yang mereknya Rigol, namun kata Bu Hani nih ya, masih belum bisa dipakai sebabnya nggak ada yang berani pakai. Memang alat ukur ini ya
baik yang pernah kita punya, yang sebagian besar udah pada hancur, ya, itu perlu mengerti dulu, ya. Sebabnya apa? Alat ukur yang kita pakai, khususnya alat ukur voltage tinggi, itu semuanya sensitif, ya. Contoh misalkan spektrum analyzer, ya. Dia punya batas ukur tertentu. Kalau kita melebihi batas ukurnya, dipastikan rusak. Itu sudah terjadi. Sudah terjadi seperti yang saya terangkan tadi, alat ukur yang asal yang kita punya dari HP udah pada nggak ada, rusak. Kemudian yang baru pun, yang di downhole itu pun udah pada rusak, yang disebabkan karena kelebihan daya. Jadi harus hati-hati. Oleh karena itu, spektrum yang baru kita peroleh, yang mereknya Rigol tadi, yang kata Bu Ani itu masih belum ada yang menggunakannya. Ya, suatu saat nanti mungkin kita akan pelajari dulu, ya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau nggak kita pelajari dengan baik, kita salah mengoperasikan, pasti akan terjadi kerusakan. Lalu kita juga punya alat ukur yang baru namanya vector analyzer. Vector analyzer ini dapat mengukur besaran skalar, juga besaran vektor. Artinya kita bisa dapat informasi magnitude, juga fasanya. Jadi akan semakin canggih, ya, daripada scalar network analyzer. Kenapa? Karena vector network analyzer itu dapat mengukur berbagai hal. Informasi yang kita peroleh semakin lengkap, semakin banyak, dan harganya pun jauh lebih mahal dibandingkan scalar network analyzer. Nah, vector network analyzer VNA yang kita punya, yang kita beli 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 1 tahun yang lalu, ya, itu harganya mencapai 999, sekian juta, hampir 1 miliar, satu alat ukur. Kalau nggak percaya silakan tanya Bu Ani. Bu Ani yang apa nerimanya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, sangat apa namanya hati-hati sekali, ya, kalau dosen ingin menjelaskan menggunakan alat ini. Yang penting mahasiswanya harus sadar, harus tahu, ya, bahwa kita menghadapi alat ukur yang tidak murah, ya. Alat ukur untuk receiving itu umumnya tuh mahal dibandingkan dengan alat ukur yang digunakan di bidang listrik misalkan, ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah coaxial directional coupler. Tadi udah saya jelaskan bahwa ini salah satu juga dari alat yang kita perlukan dalam kita membuat setup pengukuran pantulan atau disebut sebagai basic reflection measurement system atau sistem pengukuran dasar pantulan. Tadi udah kita bahas. Pertama kita butuh namanya source, ya kan? Udah kita bahas tadi. Nah, sekarang yang berikutnya kita butuh namanya coupler. Coupler kita perlukan adalah untuk memperoleh, ya, tegangan pantul atau sinyal pantul dan sinyal data. Coupler yang kita pakai adalah sebuah coupler yang memang didesain khusus untuk keperluan ini. Sehingga meskipun dia terbuat secara mekanik, jadi inilah komponen mekanik, jadi bukan komponen elektronik, ya, betul-betul bentuknya adalah mekanik dari bahan metal begitu, bisa di aluminium ataupun apa. Tapi secara elektromagnetik dia berfungsi sebagai coupler. Artinya dia memiliki sifat-sifat kapasitif dan induktif, ya. Oke. Sehingga dia dapat mengkoppel signal yang datang dari sumber dan juga dapat mengkoppel signal yang dipantulkan oleh beban. Nah, kalau kita bicara coupler atau disebut sebagai directional coupler, ya, itu ada dua macam. Ada yang single coupler, juga ada yang dual coupler. Yang digambar ini adalah merupakan coupler yang kita sebut sebagai single coupler. Single coupler yang bentuk fisiknya seperti yang gambar sebelah kiri, ya, ada 3 port, ada 3 port. Port sebelah kiri adalah port input, yang sebelah kanan port output. Sedangkan yang port di atas ini adalah port coupling, artinya untuk mengkoppel signal yang datang dari sumber menuju beban, ya. Lalu sebelah kanan ini merupakan diagram. Skematik diagram daripada coupler tunjukkan sebelah kanan.
Jadi sebelah kanan itu adalah merupakan skematik diagram daripada sebuah coupler. Jadi dalam ujian nanti ya, ketika saya nanyakan buatkan setup diagramnya, saya menginginkan semuanya dalam bentuk diagram seperti ini. Gunakan simbol-simbol standar. Jadi kalau masih ada gambarnya adalah gambar fisika begini, ini pasti saya salahkan. Ya, karena dalam bidang elektronik, RF, listrik, semuanya menggunakan simbol-simbol. Ya, menggunakan diagram dengan simbol-simbol. Jadi simbol sebuah coupler itu ditunjukkan seperti pada gambar sebelah kanan. Ya. Jadi A itu adalah inputnya, jadi A adalah input, B di ujung sini adalah output. Sedangkan CF itu adalah port yang di atas ini, yang fungsinya dia mengkoppel signal yang kita sebut sebagai CF. CF itu adalah artinya coupling forward, ya. Jadi signal yang kita berikan dari input ini, tentunya dari source, dari sumber, ya itu akan berjalan menuju output. Oke. Nah, sinyal yang datang dari sumber menuju output itu akan dikoppel. Lihat, saudara bisa melihat panah kecil itu ya. Panah kecil itu menunjukkan arah daripada gelombang yang kita koppel. Koppel ke arah sini, ke arah atas, di port CF atau coupling forward. Artinya, port ini dia akan mengkoppel signal yang datang dari sumber. Katakanlah, kita berikan input 1 miliwatt, lalu kita peroleh di sini 0,01 miliwatt. Ya, nah berarti coupling faktornya adalah 10 log A dibagi dengan CF, atau 1 miliwatt dibagi dengan 0,01 miliwatt adalah 20 dB. Karena rumusnya adalah 10 log A dibagi dengan CF. 20 dB itu merupakan coupling faktor. Jadi sebuah coupler dia memiliki namanya coupling yang ditunjukkan dengan faktor couplingnya atau coupling faktornya. 20 dB tadi maksudnya kalau kita berikan sinyal pada input akan dikoppel sebesar 20 dB gitu ya. Oke. Nah, spesifikasi coupling atau spesifikasi coupler selain dia harus memiliki namanya coupling faktor, couplingnya pun dia harus rata di semua frekuensi. Jadi kalau coupler ini bekerja frekuensinya dari 0, dari DC sampai 1 giga misalkan ya, maka di frekuensi tersebut tuh couplingnya harus sama 20 dB rata atau flat. Tapi hal ini nggak terjadi. Pasti ada namanya ripple meskipun sedikit, ya. Karena memang saking susahnya bikin coupler ini, ya. Sehingga coupler ini device yang cukup mahal harganya karena memang sulit membuat sebuah device coupler yang mampu membedakan antara gelombang yang datang dan gelombang pantul. Karena dua-duanya kan jadi satu sebetulnya tuh ya. Tapi dengan coupler itu bisa dipisahkan gitu loh. Nah, semakin sempurna si coupler itu yang ditunjukkan oleh Directivity coupler, maka harga coupler semakin mahal. Karena kita dapat memperoleh besaran yang lebih akurat ya, bila mana si couplernya memiliki akurasi yang tinggi dengan sensitivitas yang tinggi. Oke. Nah, sedangkan yang ini yang tadi yang jual. Jadi sekali lagi ada dua macam, ya, ada yang single coupler dan juga ada yang dual coupler. Ini yang jual. Yang jual tuh ada 4 port. Saya bisa lihat di sini, ya. Ada 4 port. Port yang kiri dan kanan itu adalah input output. Sedangkan atas itu ada 2 buah coupling. Coupling yang forward, coupling untuk yang membaca yang forward, sinyal yang datang. Satu lagi yang sebelah kanannya adalah coupling untuk membaca pantulannya. Nah, sebelah kanan itu merupakan skematik diagram daripada sebuah coupler. Yang ditunjukkan di sini ada 4 port ya kan, A dan B. Jadi A input, B-nya adalah output, lalu CF-nya adalah coupling untuk forward, CR-nya adalah coupling untuk reverse. Jadi yang forward membaca sinyal yang datang dari sumber, sedangkan yang reverse membaca gelombang pantul dari beban yang datang dari beban ke arah sumber ya. Oke. Nah, syaratnya
untuk kopler yang 4 pot ini harus memiliki kopling yang sama. Jadi kopling di A dan di B itu harus identik, harus sama. Nah ini sulitnya ya, di samping dia memiliki kemampuan, harus memiliki kemampuan memisahkan gelombang, juga harus memiliki kopling faktor yang identik yang sama. Itu sesuatu yang sulit membuatnya ya. Oleh karena itu, kopler ini harganya lumayan mahal ya. Lalu kita jelaskan, kita bahas sifat-sifat daripada kopler tersebut. Nah, jadi intinya begini, dalam pengukuran RF ya kita kan perlu namanya alat ukur dan aksesorisnya atau device-device yang lain seperti kopler dan sebagainya, konektor, kabel, penghubung dan seterusnya. Ya, semua ini digunakan dalam rangka kita ingin memperoleh suatu hasil pengukuran yang sempurna. Dalam pengukuran RF dan microwave itu nggak ada hasil pengukuran yang absolut sempurna. Ya, karena apa? Karena kita menggunakan alat ukur yang berbeda, cara yang berbeda, setup yang berbeda, ya meskipun sama-sama tujuannya untuk mengukur satu parameter, misalkan reflection atau return loss. Ya, nah dipastikan nggak ada suatu nilai atau hasil pengukuran yang absolut paling benar. Oleh karena itu dalam pengukuran RF dan microwave itu yang namanya uncertainty atau ketidakpastian atau error dalam pengukuran. Kita akan bahas nanti tentang ini di kemudian hari. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Pak. Cukup ya? Baik, kalau udah cukup, Maaf, saya Pak. kira sampai di sini aja dulu ya pembahasan kita. Kedepannya kan saya lanjutkan. Sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan tentang impedansi melalui pad ya, melalui apa namanya pin yang disebabkan oleh konektor kabel saya copot ya, karena memang udah lama nih dipakainya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup sekian dari saya. Izin, Pak. Mohon maaf bila mana masih ada kekurangan dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Permisi, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Izin, Pak. Maaf. Mau bertanya. Ya, apa? Tadi saya lupa konfirmasi saat absen. Siapa ini? Rifko, Pak. Sauza juga, Pak. Siapa? Rifko Satrio dan Oh, Auza dan juga Rizky. Saya juga Pak Isan Pak. nah gini ya, oke lah, nanti kan saya lihat ya. Jadi gini, jadi saya mohon ke depannya ya mahasiswa diharapkan sudah berada di kelas ya ketika saya buka kelas, oke? Jadi nggak ada lagi istilahnya menyusul tuh nggak ada. Sebabnya udah saya catat ya. Jadi nggak bisa direvisi lagi. Oke, jadi ke depannya sekali lagi saya minta bila mana saya akan buka kelas, mahasiswa sudah berada dalam kelas. Ya, jelas? Jelas ya? Pak jelas Pak. Baik. Untuk yang ini ada masalah. Saya Saya maklumi dulu. Baik, Maaf, sekian Pak. dulu ya. Ada yang lain? Sudah, Ada Pak. yang lain yang ditanyain? Hanya masalah itu